Salam Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kembali kita berjumpa pada kali ini, di mana seperti biasanya saya akan berbagi tentang kebenaran firman Tuhan kepada saudara semuanya. Terutama pada tema kita pada kali ini adalah tema kita adalah langkah-langkah membaca Alkitab, ya. Bahwa dimana di sini dalam pembahasan kita kali ini itu menunjukkan sangat pentingnya kita untuk membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan, dan terus mempelajarinya sampai kita benar-benar mengerti dan memahami, ya, isi firman-firman yang tercatat semua teks di dalam Alkitab. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ya, kenapa pada kali ini saya berbagi tentang firman Tuhan kepada saudara semuanya? Karena ini adalah satu wahyuan dari Tuhan. Karena firman Tuhan adalah dasar-dasar daripada iman kita sebagai orang Kristen. Bagaimana firman itu adalah suatu rujukan atau suatu, ya, hal yang akan membawa kita, yang akan memimpin kita pada seluruh kebenaran, saudara. Ketika kita benar-benar ingin mempelajarinya, ketika kita selalu membaca Alkitab, dan ketika kita selalu ingin mendengarkan firman Tuhan. Nah, dengan bersukacita, Roh Kudus akan selalu bekerja di dalam diri kita, ya. Dan dalam pembahasan kita pada kali ini, saudara, semua akan terjawab di dalam Alkitab, ya. Semua langkah-langkah membaca Alkitab, ya, dalam pembahasan ini semuanya akan dibahas, ya, pada kesempatan ini, bahwa langkah-langkah untuk membaca Alkitab itu semuanya akan dijelaskan, ya, dalam pembahasan kita pada kali ini. Bagaimana cara kita membaca Alkitab dan apa tujuan kita membaca Alkitab? Itulah yang akan saya bagikan kepada saudara-saudara semuanya, ya. Dan semuanya akan dijelaskan secara rinci kepada saudara supaya saudara tidak gagal paham, supaya saudara benar-benar mengerti dan memahami tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, langkah-langkah membaca Alkitab, ya. Langkah-langkah membaca Alkitab bisa kita buka dalam Wahyu 1. Wahyu pasal 1 ayat 1 sampai 3, ya. Kita buka Wahyu 1 pasal 1 sampai 3, ya. Di sini dijelaskan, ya, dijelaskan dalam Wahyu 1 pasal 1 ayat 1 sampai 3. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Ini adalah ayat 1, ya. Yang kedua, Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Ayat yang ketiga, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Jadi, langkah-langkah untuk membaca Alkitab, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ya. Saudara bisa dengar sendiri di dalam ayat 3 ini, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya.
sebab waktunya sudah dekat. Jadi ini adalah langkah-langkah bagaimana kita membaca Alkitab, tujuan kita membaca Alkitab. Semuanya akan terperinci dan dijelaskan semua dalam pembahasan kita kali ini. Dan kemudian kita bisa buka lagi saudara-saudara yang terkasih. Ya, langkah-langkah kita membaca Alkitab dan tujuan kita membaca Alkitab. Ya, kita bisa buka di 2 Petrus pasal 1 ayat 21. Ya. 2 Petrus pasal 1 ayat 21. Ya. Coba saya lihat dulu. Ya, ini dia. Di dalam 2 Petrus 1, di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 21 di sini dijelaskan, sebab tidak pernah membuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi kenapa sangat penting untuk membaca Alkitab? Di sini dijelaskan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus di 2 Petrus pasal 1 ayat 21, sebab tidak pernah nubuat itu dihasilkan oleh kehendak manusia. Ya, nubuatan firman Tuhan bukan karena kehendak manusia, tapi itu ditetapkan dorongan Roh Kudus orang-orang bicara atas nama Allah. Saudara-saudara, ada Roh Kudus yang bekerja setiap orang, ya, yang dengan tersendirinya tiba-tiba ingin membaca Alkitab. Itu semua karena dorongan Roh Kudus. Dan yang ingin rindu sekali mendengar firman Tuhan melalui khotbah para utusan Allah, para imam, itu semua adalah dorongan Roh Kudus. Ya. Dan kemudian saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita bisa buka lagi di Wahyu 1, di Wahyu pasal 1 ayat 11. Ya, di sini dijelaskan lagi. Ya, kita bisa buka di Wahyu pasal 1 ayat 11. Ya. Langkah-langkah kita masuk Alkitab itu sangat penting, ya. Di Wahyu pasal 1 ayat 11 di sini dikatakannya saudara, pasal 1 ayat 11 katanya, apa yang engkau lihat tuliskala di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Filadelfia, dan ke Laodikia. Ini penglihatan kepada Yohanes, saudara-saudara kasih, bagaimana Tuhan Allah kita menyuruh Yohanes, katanya apa yang kau lihat tuliskan dalam sebuah kitab dan kirimkan kepada ketujuh jemaat ini. Ya, artinya ini pesan bukan cuma kepada jemaat Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira. Ini juga pesan untuk kita, orang-orang percaya dan beriman kepada Yesus Kristus. Itu dalam Wahyu pasal 1 ayat 11. Nah, untuk lebih rinci lagi saudara bisa buka lagi, ya, untuk supaya tidak gagal paham, ya, supaya saudara benar-benar mengerti, dan karena semua ini tercatat dalam Alkitab saudara, di dalam semua teks, ya, saudara bisa buka lagi di Ibrani pasal 1 ayat 1. Ya. Coba saudara buka di Ibrani pasal 1 ayat 1. Ini saya menjelaskan secara rinci supaya saudara mengerti dan memahami langkah-langkah membaca Alkitab dan tujuannya untuk apa. Ya, di dalam Ibrani 1 ayat 1 saudara di sini dijelaskan, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Ya. Artinya firman Tuhan selalu diberikan atau diwahyukan kepada setiap nabi-nabi yang dipercaya oleh Allah. Ya, melalui mereka firman-Nya disampaikan supaya melalui para nabi firman itu sampai kepada kita, saudara. Ya. Artinya apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan dalam kehidupan ini. Ya. Tentang hukum Allah, perintah-perintah Allah, ya, dan segala sesuatu yang berkenan kepada Allah, saudara. Ya. Melalui firman-Nya kita bisa mengerti dan mengetahuinya. Ya. Dengan kita membaca Alkitab yang dibuatkan melalui para nabi yang dituliskan dan tercatat dalam seluruh Alkitab. Ya, dengan kita membaca kita dapat mengerti dan memahami
apa kehendak Allah di dalam kehidupan kita, saudara-saudaraku terkasih, ya. Dan kemudian, ya, supaya lebih jelas dan lebih lebih membuat saudara itu lebih mengerti dan memahami tentang langkah-langkah membaca Alkitab dan tujuannya untuk apa, ya. Kita bisa buka lagi di 1 Tesalonika pasal 2 ayat 13. Coba kita buka. 1 Tesalonika, coba bisa saudara buka di Alkitab di 1 Tesalonika 2:13. 1 Tesalonika 2:13, ya. Ini lebih untuk membuat kita semakin mengerti dan memahami, karena semuanya tercatat dalam kitab saudara. Ini Alkitab yang berbicara, ya. Langkah-langkah kita membaca Alkitab dan tujuannya apa? Ya, di dalam 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-13, ya, di sini dikatakan, dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Ya, saya kira sampai di sini mungkin saudara sudah paham. Ya, langkah-langkah kita membaca Alkitab dan tujuan kita membaca Alkitab itu apa? Lebih jelas lagi di dalam 1 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-13, dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Saudara, ini bukan perkataan, karena memang firman ini bukan perkataan manusia, bukan perkataan para nabi, tapi inilah firman Allah yang sungguh benar, yang disampaikan oleh para nabi dan tercatat semua dalam Alkitab. Ya, ini Alkitab sendiri yang berbicara, saudara. Ya, mudah-mudahan saudara tidak gagal paham. Mudah-mudahan saudara sampai di sini itu sudah paham, ya. Dan saya akan terus cari, ya, data-data bahwa di mana langkah-langkah kita membaca Alkitab dan tujuannya itu apa, supaya kita itu paham. Ya, supaya kita mengerti kehendak Allah dan tujuan kita, langkah membaca Alkitab, tujuan kita membaca Alkitab itu apa, ya. Saya akan jelaskan semuanya, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ya. Kemudian kita baca lagi di Keluaran 17:4, ya. Kita buka di Keluaran 17:4, saudara. Keluaran 17:4, ya. Kita buka di Keluaran 17:4. Di Keluaran 17 ayat yang keempat, saudara. Ya. Di sini disampaikan di Keluaran pasal 17 ayat yang keempat, lebih jelas lagi ini dijelaskan kepada kita, saudara. Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Ya. Maka di pasal 5 berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Ini adalah firman Tuhan, saudara. Ya, ini adalah sebuah firman yang diwahyukan, disampaikan oleh Allah itu sendiri kepada Musa. Dan itu terjadi. Ya. Inilah kenapa kita sangat penting untuk membaca Alkitab, ya. Saya bisa jelaskan lagi, saudara, ya. Ini lagi kita buka di 2 Timotius 3:16. Di 2 Timotius 3:16.
Ya, kita buka di 2 Timotius 3:16. Di pasal 3 ayat yang ke-16 ya. Di sini lebih menjelaskan lagi kepada kita saudara ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, kenapa kita sangat penting membaca Alkitab? Di sini dijelaskan lagi saudara, ya, dijelaskan lagi di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran saudara. Ya. Dan kita bisa masih banyak ayat-ayat lain yang menjelaskan semua ya tujuan kita membaca Alkitab dan apa yang kita dapat ketika kita membaca Alkitab, saudara. Ya, saya bisa jelaskan lagi, saudara. Ya, kita bisa buka lagi di Keluaran 20 pasal 20 ayat 3 sampai 7. Ya, Keluaran 20 pasal 3 ayat 7. Keluaran 20 pasal 3 sampai 7. Nah, inilah firman-firman yang disampaikan oleh Allah, saudara. Ya, artinya apa tujuan kita membaca Alkitab dan apa yang akan kita dapatkan? Ya. Karena di dalam Keluaran 20, ya, pasal 1 sampai dengan 7, saudara. 1 sampai dengan 7. Inilah tentang hukum-hukum Allah. Ke-10 firman Allah yang disampaikan melalui Nabi Musa. Ya. Itu adalah sebuah firman perintah Allah. Sehingga kita mengerti dan memahami kehendak Allah. Sehingga kita mengetahui apa larangan Tuhan. Apa yang boleh kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan, saudara. Seperti dalam 10 perintah Allah. Ya. Lalu Allah mengucap segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang mau engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. 1. Yang kedua, jangan satu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 3, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air di bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ya, perintah-perintah lain sangat penting kita, saudara. Ingatlah, kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan segala suatu pekerjaan engkau, atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan dia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebab Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya, saudara. Itu sampai dengan ayat 11. Ya, saudara bisa buka. Ya, di Keluaran 20 pasal, ya, saudara bisa buka di Keluaran pasal 20 3 sampai dengan 11, ya. Dan kemudian saudara, ini lagi dicatat dalam Alkitab menjelaskan tentang tujuan kita membaca Alkitab, ya. Di dalam Keluaran 31 ayat 18. Kita buka lagi Keluaran 31 ayat 18, ya. Saudara bisa buka.
Keluaran 31 ayat 18. Ya, saya cari dulu saudara. Ini supaya lebih jelas lagi, ya. Bahwa di mana waktu itu Musa menerima kedua loh batu tentang hukum Allah. Itu tadi yang seperti saya sampaikan, ya, 10 perintah Allah. Dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah, loh batu yang dituliskan oleh jari-jari Allah. Ya, firman-firman ini, saudara, itu dicatat oleh para nabi. Ya. Tetapi firman ini adalah mengandung kuasa Tuhan, firman yang keluar dari mulut Allah yang disampaikan melalui para nabi dan tercatat semua dalam Alkitab. Itulah tujuan mengapa kita sangat penting untuk membaca Alkitab. Ya. Dan bisa dijelaskan lagi saudara, ya. Jadi bisa dijelaskan lagi dalam Keluaran 34, ya. 34 Keluaran 34 ayat 1 saudara, dijelaskan lagi. Keluaran 34 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah dua loh batu sama dengan yang mula-mula, maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan. Saudara-saudara yang kau terkasih, ini semua adalah tentang firman Tuhan. Bahwa di sini sudah jelas saudara, bahwa firman-firman Allah yang tercatat dalam Alkitab bukan karena kehendak manusia, bukan karena perkataan manusia, tapi semua adalah perintah-perintah Allah. Terutama di dalam firman yang sudah saya jelaskan ini saudara, 10 perintah adalah salah satu firman Tuhan yang diberikan, diwahyukan melalui Nabi Musa. Ya, bahwa firman Allah saudara itu adalah perkataan Allah, ya, yang disampaikan melalui para nabi dan yang tercatat semua dalam kitab. Sehingga saudara, ketika kita membaca Alkitab, ya, tujuan kita apa yang kita dapatkan? Ketika kita membaca Alkitab, maka kita akan mengetahui apa yang berkenan kepada Allah dan apa yang tidak berkenan di hadapan Allah. Ya. Dan dengan Roh Kudusnya, ya, akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Itulah tujuan kita membaca Alkitab saudara. Ya. Dengan membawa kita, menuntun kita kepada kebenaran, ya, maka kita akan diselamatkan. Itu apa? Jiwa kita akan diselamatkan oleh firman Tuhan, oleh belas kasihan Allah. Ya, karena kita mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan, karena kita mengerti kehendak Allah, ya, maka kita akan diselamatkan. Karena firman itu tinggal di dalam diri kita, saudara. Ya. Seperti yang dijelaskan dalam firman-firman yang sudah saya bahas pada kesempatan ini, saudara. Ya. Saya kira sampai di sini saudara sudah paham dan sangat jelas sekali saya menyampaikan semua firman Tuhan pada kesempatan ini, saudara, dari ayat ke ayat. Ya, saya sampaikan ini pada video kali ini. Ya, saya sudah jelaskan semuanya. Saya kira saudara bisa paham dan mengerti semuanya. Ya, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ya, jangan lewatkan terus, ya, apalagi tentang firman-firman Tuhan. Ya, semoga saudara selalu dalam lindungan Tuhan, selalu dalam berkat dan lawatan Tuhan. Semoga saudara selalu didorong oleh Roh Kudus untuk selalu mau rindu mendengarkan firman Tuhan, selalu mau belajar untuk mengenal kehendak Allah, mengenal firman Tuhan, membaca Alkitab. Ya, dengan dorong Roh Kudus saya percaya bahwa saudara akan diberkati. Salam.